Baik teman-teman, karena sudah jam 7:05 ya, janji saya akan langsung breakout ke kelompok-kelompok kecil sambil nanti saya bikin satu tambahan ruang kalau misalnya ada yang datang terlambat bisa langsung saya masukkan. Nanti setelah kita kembali ke ruang utama, kita akan sharing dalam kelompok besar. Tuh. Tapi yang kali ini sih saya agak yakin pesertanya nggak akan belandang ngomong kemana-mana. Jadi saya yakin akan fokus dengan apa yang kita sampaikan pada di materi awal mengenai refleksi kita mengenai bumi, khususnya elemen tanah dan tubuh kita bumi yang sebagai bumi yang terkecil. Ya kira-kira seputar itu. Ya sebentar saya lihat ruangnya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sekitar berapa? 15 menit ya.
Selamat kembali, Suster. Suster masih mute. Terima kasih tadi saya bisa ketemu dengan Pak Ali, teman lama. Jadi ngobrolnya tambah mendalam. Ada beberapa yang mungkin akan bergabung, saya sampaikan di grup. Mungkin mereka agak nggak begitu serap dengan sharing-sharingnya, tapi pengen mendengarkan Pak Ali. Setelah ini nanti Pak Ali akan sharing mengenai warungnya yang dahsyat itu. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan tadi apa yang di-sharingkan di dalam kelompok. Silakan. Langsung unmute saja. Ya, mungkin saya membagikan. Oh, Suster Ratna. Nggak apa-apa, Suster dulu. Suster dulu. Silakan. Saya tadi kelompok dengan Ibu Veronica, kami sharing berbagi mengenai makan sehari-hari, ya. Kemudian makan yang mengatur pola makan sehingga tidak perlu konsumsi obat, ya. Jadi dan kami Ibu Veronica itu nanam sayur nanti dimakan sendiri, tapi dengan menanam sendiri dan dimakan itu kita waktu menanam kan ada komunikasi dengan tanaman itu, ya. Jadi kemudian waktu makan tentu ada kami merasa lebih menyehatkan kami itu. Terima kasih. Terima kasih Suster Susi. Berikutnya siapa? Mungkin saya. Silakan, Suster. Seperti kemarin tentang api, saya senang sekali. Ini mungkin berikutnya nanti kalau nggak angin, air ya. Ada 4 unsur yang mengingatkan saya. Tadi saya sharing dengan Pak Ali. Itu mengingatkan saya bahwa tubuh kita itu terdiri dari 4 unsur itu. Dan di dalam kitab suci, baik di Al-Quran yang bagian dari kitab suci yang diakui juga oleh kaum muslim, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Lalu mengingatkan saya ketika saya mengikuti latihan meditasi atau retret Buddhis selama 12 hari, kami merenungkan 4 unsur ini, dan unsur tanah ini cukup panjang. Kalau nggak salah 2 hari itu kita hanya merasakan aspek tanah di dalam tubuh kita. Memang kalau kita dikremasi itu daging-daging kita udah jadi abu ya, karena daging kita itu bagian dari air, banyak unsur airnya. Sedangkan tulangnya itu nggak bisa habis, lalu itu ditumbuk kalau orang Chinese begitu, dan itu merupakan bagian tanah. Lalu saya merenungkan unsur tanah ini seperti apa. Unsur tanah ini ternyata kebetulan saya juga menanam di sini. Jadi tanah itu sangat vital di dalam kehidupan. Karena tumbuhan kalau tidak ditanam dengan tanah, memang sekarang ada hidroponik. Tapi yang saya bicarakan adalah tanaman yang biasa, yang pada umumnya. Mereka tumbuh kebanyakan dari tanah. Karena tanah ini, tadi Pak Ali juga mengingatkan saya, tanah ini banyak unsurnya, ada mikroba, lalu cacing-cacing, lalu ada zat-zat kimia yang memberi kehidupan. Kemudian tanah juga menjadi fondasi atau tempat berlindung. Lalu juga menjadi tumpuan atau landasan. Kemudian tanah juga memproses pertumbuhan kehidupan, satu kehidupan. Lalu di dalam Islam, tanah itu
itu menjadi zat yang membersihkan. Misalnya ada anjing yang kena rabies lalu dia sempat mencium tangan atau kaki, itu mereka percaya bahwa itu dibersihkan dengan tanah, karena tanah itu lebih bersih daripada air. Nah, itu berarti tanah itu membersihkan dan menyucikan kembali. Nah, lalu saya berpikir apa ya maksudnya bagi hidup saya manusia ini? Apakah saya juga menjadi menghidupi aspek hakiki saya yang ada bagian tanahnya? Apakah saya bisa menyuburkan diri saya sendiri, menyuburkan orang lain, memberikan kehidupan orang lain, bisa menyuburkan, bisa melindungi, bisa memberi kehidupan, bisa menjadi tumpuan harapan orang lain, bisa menjadi landasan, dan bahkan bisa membersihkan atau menyucikan orang lain. Nah, dalam masa prapaskah ini saya merasa diundang. Lalu kemarin kan kita jalan salib ya. Saya sempat merenungkan bahwa ternyata kematian Yesus itu, orang kalau mati kan kembali ke tanah ya. Kematian Yesus itu yang akan kembali ke tanah itu akan menghidupkan kembali iman dari para murid yang sudah loyo dan mungkin sudah hampir mati ketika melihat gurunya sudah mati di salib, itu sudah kayaknya nggak ada harapan. Tapi ketika dia bangkit, itu Yesus memberi kehidupan kembali kepada para murid dan orang-orang yang percaya padanya. Kemudian sekaligus dia juga menebus, lalu mengampuni, membersihkan dosa-dosa kita, lalu menyuburkan iman kita. Nah, saya merasa diundang kembali untuk menghidupi aspek-aspek dari hidup kita sebagai manusia yang sudah diberi anugerah pada Tuhan kehidupan ini, yang hakikat hidup saya, badan saya itu hakikatnya tanah. Jadi sifat-sifat tanah itu apakah saya miliki, dan itu seperti saya diundang untuk bukan hanya mengingat, tapi mewujudkan. Saya diundang untuk lebih menyuburkan, fertile, ya, karena kalau dalam bahasa Latin tuh humus ya, humus itu menjadi homo. Homo itu manusia. Manusia dari tanah, asalnya dari tanah. Humus itu tanah yang subur, tanah yang lembek, yang empuk. Jadi apakah kalau benda tajam jatuh ke dalam humus, itu dia tidak bunyi, tapi plek, empuk begitu. Apakah saya bisa membuat orang lain itu merasa nyaman dan tidak teriak-teriak? Tadi bahasanya Pak Ali sangat bagus. Di dalam tanah itu mikroba itu bekerja keras tanpa sepengetahuan kita semua, tetapi dia memberi kehidupan pada tanaman. Kita tidak perlu, menurut Pak Ali, saya juga sangat setuju bahwa tidak perlu kita banyak ngomong, gembar-gembor, begini begitu, tapi kita banyak bekerja di dalam diam yang akhirnya memproses, memberi kehidupan, memberi damai, sejahtera bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa kita. Itu saja, Suster Ami. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih, Suster. Mantap sharingnya. Nggak perlu teriak-teriak, tetapi doing dalam hening. Terima kasih. Masih ada lagi teman yang lain yang mungkin mau berbagi tadi di kelompoknya. Tadi saya lihat Suster Trace unmute. Mungkin ada yang mau disampaikan, Suster. Pak Heru. Oh, Pak Heru. Monggo. Silakan. Suster aja deh, Suster, yang pengalamannya udah banyak nih. Silakan, Suster. Tadi udah saya sharing, sekarang Pak Heru udah menyampaikan. Kita tadi, terima kasih, Suster. Saya coba menyampaikan apa yang kita bincangkan berdua tadi ya. Jadi
kita tadi menjawab dari 3 pertanyaan yang direfleksikan Suster Ami tadi pagi itu. Satu masalah kolonisasi di Mars, jadi agak berbeda ini. Yang kedua mengenai masalah konservasi, yang ketiga mengenai masalah kebutuhan sehari-hari ya, yang menyangkut masalah lingkungan khususnya. Apa yang kita lakukan itu sudah mengarah untuk memperbaiki lingkungan ya, masalah dari odol, dan lain sebagainya. Saya terus terang tertarik dengan Suster Teresina ini. Sudah banyak hal yang ya mungkin sudah dilakukan oleh Suster ya. Dalam hal misalnya yang kalau saya masih menumpuk pakaian itu masih demi ini. Bahkan kalau bisa karena jarang keluar gitu ya, yang kita pakai hanya muter itu saja gitu. Nah, Suster ini sudah memulai dari awal gitu, sehingga sudah pakaian juga nggak terlalu banyak, itu sudah bisa mengerem nafsunya untuk membeli pakaian dan sebagainya. Bahkan tadi ada kesaksian pakaian yang dari sejak SMA itu masih ada gitu. Nah, dalam hal juga masalah kolonisasi tadi, tetap kita berpendapat bahwa yang sekarang masalah ke Mars dan sebagainya itu masih dalam taraf pengetahuan ya. Manusia mencoba dengan ipteknya itu untuk menjelajah bumi. Namun kalau sudah sampai ke kolonisasi, pemindahan orang dan sebagainya, memang untuk saat ini sebenarnya masih terlalu jauh lah. Kalau kami memikirkan itu, karena manusia itu memang kebutuhan manusia hidup itu sangat berbeda dengan kondisi alam yang ada di Mars ya. Lalu kita juga lebih dalam lagi mengenai masalah hati nurani, sampai bunuh-bunuhan misalnya seperti itu, memang dari Bapak Paus dan sebagainya itu nakal yang saya lontarkan kepada Suster Teresina tadi. Nah, seleksi alam itu yang tadi pagi saya tanyakan ke Suster Ami ya. Namun demikian lebih jauh lagi misalnya, bahwa manusia pada hakikatnya itu juga memang hati nurani itu selalu diasah sehingga baik ya. Namun ada kecenderungan negatif itu di setiap manusia ataupun mungkin hewan itu ada gitu. Nah, sifat-sifat negatif ini yang masih saya juga, ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di saya ya. Itu justru yang juga menjadi semacam siklus seleksi alam menjadikan itu gitu. Mungkin karena ada sifat ya, mungkin di manusia itu masih kedagingannya kadang-kadang masih tinggi ya, akhirnya merusak alam ya. Ya walaupun memang secara ilmu lingkungan itu salah ya, namun secara hakikat manusia sendiri itu ada sifat-sifat negatif lah dalam hal ini. Termasuk misalnya kalau saya melihat misalnya di TV itu di dalam siklus itu ada misalnya harimau makan sapi misalnya gitu. Kadang-kadang kita melihat atau harimau makan anjing misalnya. Kadang-kadang kita melihat, aduh, kasihan banget tuh anjingnya dimakan gitu. Namun karena juga ada memang disitulah terjadi harimau itu memang dari sananya itu dia buas, dia memakan hewan yang lain gitu. Nah itu terjadi gitu. Itu dari segi unsur hewan ya. Mungkin di manusia pun juga ada mungkin ya, walaupun derajat kenegatifannya itu masing-masing berbeda, tapi ada kecenderungan negatif di dalam tubuh manusia tadi. Itu bahkan kalau kita belajar psikologi, mungkin Bapak Ibu ada yang psikologi, ada sifat kebinatangan kadang-kadang seperti itu dikatakan ya, kalau siapa itu ya, salah satu ahli psikologi itu yang menjadikan juga itu menjadi siklus alam itu terjadi. Lalu Suster tadi yang saya juga belajar, Suster mengaitkan masalah tanah tadi, Suster sudah bisa memberikan sekarang ini dia misalnya lihat cacing, lihat kecoa, lihat ini udah nggak pernah istilahnya membunuh, ya, dibunuh dan sebagainya, sudah
ya diayomi kan menyatu dengan tanah itu. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya tanah itu tetap baik, tetap subur dan sebagainya. Karena sadar bahwa kita nanti akan kembali menjadi tanah itu. Mungkin sekilas seperti itu. Bahkan suster juga tadi dalam ekoenzim sudah digunakan misalnya belum bisa 100% menggunakan sampo yang tanpa kimia gitu, tapi diparuh 50% sesendok pakai yang sampo yang beli, 1 sendok dengan ekoenzim dicampur, minimal mengurangi lah. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh suster yang sudah maju lah. Kalau saya pribadi memang belum banyak, ya kita hanya mengurangi misalnya masalah beli aqua atau saya mencoba memanfaatkan ekoenzim, tapi saya memulai di keluarga saya sendiri. Saya punya anak 3 gitu, untuk mensosialisasikan itu memang saya lakukan pelan-pelan juga. Tidak mudah juga gitu. Masalah pemborosan, masalah listrik, air dan sebagainya. Itu minimal bagi saya sosialisasikan, saya berikan pemahaman itu kepada keluarga di rumah. Pelan-pelan gitu. Mungkin itu aja. Suster Teresia ada yang kurang? Silahkan ditambahkan, Suster Teresina. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Ya memang menarik sekali yang Pak Heru sampaikan mengenai manusia ya. Sebetulnya memang ada siklus gitu, siklus bahwa makan dan dimakan itu kita melihat sebagai proses intimasi karena kita juga memakan tubuh Kristus kan kalau kita ekaristi dalam arti supaya Kristus itu menjadi hidup dalam diri kita, menjadi daya hidup. Masalahnya sama manusia kan kalau berburu dijadikan pajangan ya Pak, pasang kepalanya gitu. Jadi bukan untuk hidup tapi malah untuk hiasan egoismenya dan hanya dirinya sendiri yang dan kepuasannya kan nggak ada habis-habisnya ya manusia. Itu yang perlu kita renungkan. Masih ada lagi teman-teman yang mau sharing di kelompok kecil tadi, mungkin singkat saja supaya kita bisa memberi waktu kepada Pak Ali yang hari ini dengan murah hati mau men-sharingkan Warung Seribu Kebun. Itu Pak Tony ngacung itu, Suster. Pak Tony ngacung. Ya Pak Tony. Ya oke, saya singkat aja. Tadi saya segrup dengan Ibu Emi dan Ibu Astrid. Mereka menceritakan mengenai pemilahan sampah dan membuat humus, menanam di depan rumah. Cuman tadi ada sedikit masalah mengenai sampah Pampers. Jadi mau dibilang organik juga susah, mau disebut anorganik juga susah, dan pengolahannya juga susah. Tapi dari saya sendiri, saya mengikuti apa yang suster tadi minta untuk action. Saya buka lemari dapur, saya lihat di sana ada beras, ada minyak, dan ada gula. Saya spesifik aja kepada beras. Jadi untuk masa Prapaskah ini, saya mencoba pantang makan nasi. Jadi sudah hampir seminggu lebih saya nggak makan nasi, lebih banyak makan sayur, tahu, dan tempe. Kenapa begitu? Apa kaitannya dengan tanah? Karena ternyata penanaman padi ini, terutama mungkin di Indonesia, adanya revolusi hijau, mungkin di luar juga, dan adanya pabrik pupuk kimia dan lain-lain, hal itu kan yang merusakkan tanah, merusakkan sawah. Jadi itu kaitannya kenapa saya mencoba merenungkan, coba saya nggak usah makan nasi, saya makan yang lain. Saya belajar juga mengenai mindfulness eating ya. Jadi kalau makan sesuatu, sebelum makan dalam doa itu dipikirkan lagi, di trace back lagi, itu asalnya dari mana, apakah hal itu merusak bumi kita atau enggak. Nah dari situ saya melihat bahwa revolusi hijau itu sangat dahsyat, terutama di Indonesia dipaksakan dari Sabang sampai Merauke harus menanam padi. Contohnya misalnya di Ambon atau di NTT, mereka punya makanan makanan lokalnya sendiri. Mereka dipaksa untuk menanam padi. Padahal untuk menanam padi harus butuh air dan lain-lain. Itu saya lihat juga satu hal yang
saya renungkan dengan saya mencoba tidak makan nasi. Itu sedikit sharing dari saya, Suster. Terima kasih Pak Tony, mantap sharingnya. Saya pikir semua sudah tercakup ya yang kelompok tadi terbagi ya. Silakan Pak Ali, panggungnya milik Pak Ali sepenuhnya. Ya, terima kasih Suster Emi. Ini kehormatan bagi saya nih bisa sharing mengenai apa yang saya lakukan ya. Karena ya ada kaitannya dengan tanah, tadi ada kaitannya. Karena kami membuat semenjak pas Natal November 2017, hari yang bersejarah buat Warung Seribu Kebun, karena disitulah kami mulai mendirikan Warung Seribu Kebun. Warung ini didirikan bukan tanpa alasan. Sebelumnya ada 7 tahun sebelumnya itu ada kita bikin komunitas Seribu Kebun dan kita menggalakkan atau mengedukasi masyarakat untuk makan sehat dan organik ya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk aksi-aksian, karena di belakang organik ini luar biasa ya semangatnya untuk atau upayanya untuk menyuburkan tanah kita. Karena tadi dengan Ratna kita sudah sharing bagaimana di dalam tanah itu banyak sekali mikroba cacing. Dulu terus terang saja saya kalau lihat cacing di dalam tanah kita bunuh. Sekarang enggak. Semenjak saya sudah lebih memahami itu bagian yang sangat menyuburkan tanah ya, mikroba dan cacing. Jadi organik ini benar-benar sesuatu yang membuat kita tidak saja sehat buat kita, tapi juga sehat buat tanah, buat alam, ya. Karena kalau kita pakai, saya beberapa kali ke tempat perkebunan atau pertanian yang menggunakan chemical. Itu subur-subur kelihatannya saat itu, tapi begitu masuk di dalam kebunnya, saya tutup hidung karena ada bau yang membuat saya nggak kuat, dan petani di situ mengakui setelah mereka menyemprot itu dengan kimia, mereka juga kayak terkapar ya, harus tidur, beristirahat sekitar 15-20 menit karena sesak napas dan lain-lain. Begitu dahsyatnya ya, ke manusia seperti itu apalagi di dalam tanah. Dan semua kalau kita pakai yang kimia itu, semua zat-zat yang terbaik di dalam tanah yang sudah diciptakan Tuhan itu akan mati, ya, akan mati dan ya akan tandus ya tanah-tanah. Semua kalau kita bisa lihat di Lembang, di Bandung sudah banyak sekali tanah-tanah yang sudah tidak dapat ditanami apa-apa ya karena sudah rusak ya, dan mengembalikannya nggak gampang. Jadi kehidupan di tanah ini luar biasa bagi organik ya. Kalau kita beli sayuran organik berarti kita peduli, selain peduli sehat, peduli petani organik yang masih sangat sedikit di Indonesia. Ketiga juga kita mensupport kehidupan di dalam tanah, kita menghidupi cacing, mikroba dan lain-lainnya, menyelamatkan mereka. Kemudian juga ini kita ada limbah ya. Kami juga di warung mengedukasi bahwa untuk menyuburkan itu adalah dari limbah kita sendiri. Jangan dibuang di tempat sampah. Karena itu 60% ya. 60% dari limbah rumah tangga kita itu adalah yang organik ya. Sayang kalau itu diberikan ke TPS dan menjadi bau dan menjadi bencana ya. Padahal itu bisa dikembali ke tanah karena dari tanah ya dia harus kembalikan ke tanah. Kayak manusia tadi Suster Ratna bilang manusia dari tanah kembali ke tanah ya. Ini sama, sayuran organik itu kan dari tanah ya, limbah-limbah organik ini. Jadi kita kembalikan ke tanah. Caranya gampang, ada keranjang Takakura. Kami kebetulan hari Rabu besok itu nanti di grup pelanggan itu kita ada kepo kenal produk, kita akan membahas mengenai
keranjang Takakura oleh Bu Mutia. Pak Tony, Bu Suster Teresina kenal banget itu dengan sosok Ibu Mutia yang luar biasa. Mengenai keranjang Takakura, kita ada juga Loseda, Lodong Sesa Dapur. Hari ini saya biasa menanamkan itu dan mereka senang sekali ya. Nah, kita ceritakan bagaimana kita tiap hari memberi makanan buat cacing, buat mikroba dari limbah rumah tangga kita. Sama ekoenzim, kami membuat toples ekoenzim yang mudah dan tidak meledak. Kemarin kan mungkin Bu Veronica ya menceritakan mengenai ekoenzim. Karena itu sisa-sisa dari kulit-kulit buah. Jadi sekarang pelanggan kami banyak sekali punya edukasi dan mainannya untuk limbah-limbah ini sehingga bisa kembali lagi bermanfaat dan kembali ke tanah, menyuburkan tanah. Itu beberapa mungkin yang kita lakukan dari upaya kecil di Warung Seribu Kebun yang kami hanya menjual produk-produk organik ya karena kami ketat di situ. Saya banyak sekali tawaran yang hidroponik, yang ini, tapi saya bilang kita nggak bisa. Kita bukan cari untung, tapi kita cari kebaikan ya. Tidak saja buat kita, tapi juga buat alam, buat tanah, buat semuanya. Sehingga semua yang kami jual di Warung Seribu Kebun ini semua punya cerita yang apa ya, yang memberi manfaat ya, tidak sekedar produk dijual enak, laku, itu enggak. Tapi semua punya cerita yang bermanfaat. Susu, kami menjual susu Dago Dairy. Misalnya Dago Dairy itu, kami ke sana, mungkin Pak Tony dan Suster pernah ke sana juga, Suster Teresina, itu dia benar-benar memperlakukan sapinya dengan sangat istimewa, sangat dengan penuh kasih sayang. Sehingga susunya pun kualitasnya beda. Jadi itu yang kita jual, semua yang punya cerita dengan kasih sayang dan tidak mencemari ya, tidak merusak. Karena gimana kita mau sehat kalau kita yang makan ini makanan yang dari merusak ya. Tentunya itu tidak akan ini ya, tidak akan memberi manfaat buat kita. Jadi kita jangan sekali jadi egois, kita hanya ingin sehat tapi nggak mikirin apa di balik itu ya, atau setelah itu. Jadi di balik itu kan tadi organik, kita harus ini, tapi setelah itu tadi limbahnya ini kita juga harus pikirkan tanggung jawab kita. Banyak sekali orang yang menganggap, kemarin saya dapat sharing di grup-grup ya, presiden kita dari dulu zaman Pak Bung Karno sampai sekarang sukses membuat gunung sampah. Saya bilang, salah itu bukan presiden, tapi masyarakat Indonesia yang membuat. Karena itu kan sampah dari kita ya, limbah itu dari kita yang tanggung jawab. Ya. Itu mungkin Suster Emi sedikit ini dari saya. Jadi tanah ini benar-benar membuat kita apa ya sangat penting sekali. Dan tadi ada yang terlewat sedikit dengan Suster Ratna kita ini bahwa di semua agama ternyata ada tanah-tanah suci ya yang diinikan karena bagaimana Tuhan itu menciptakan tempat-tempat suci itu tanah-tanah suci itu karena di tanah tersebutlah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang perlu kita kenang dan kita teladani. Saya kalau di Islam di tanah Mekah, bagaimana Nabi Ibrahim dan istrinya berjuang ya, tidak patah semangat, percaya dengan Tuhan. Di Kristiani mungkin ada, dan di Islam pun diakui itu ada tanah suci yang lainnya yaitu Bethlehem, tempat kelahiran orang yang luar biasa, yang kita tahu bersama, dan disitulah Yesus mengajarkan ajarannya yang luar biasa ya, penuh kasih sayang. Dan tadi meninggal untuk bangkit kembali lebih baik ya. Tadi Suster Ratna sudah menjelaskan luar biasa itu, buat saya inspirasi luar biasa juga. Memang kita harus kadang-kadang menzerokan dulu, kemudian untuk bangkit menjadi lebih baik. Itu
kiaskan dengan tadi dengan tanah dikubur, dan kita bangkit kembali untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Ali. Wah, sangat ini sekali memberi semangat ya. Mungkin teman-teman kalau pas ke Bandung setelah era pandemik atau mungkin ada virtual toko Pak Ali kan punya link ya untuk di Warung Seribu Kebun, ada kepo, pengen tahu produknya apa, bisa menghubungi Pak Ali. Saya sempat mampir ke toko Pak Ali waktu kemarin ke Indonesia. Ini tokonya Pak Ali, Warung Seribu Kebun. Itu luar biasa produk-produk di sana, produk-produk sehat. Memang kelihatan sekilas harganya mungkin mahal, tetapi kalau dihitung jangka panjangnya itu untuk bumi dan untuk kita sebagai bumi yang terkecil itu sangat worth it lah untuk membayar sedikit. Saya malah baru tahu dari tadi sharingnya Suster Trace tadi lewat Pak Heru bahwa pakai sampo dengan ditambah sedikit ekoenzim itu akan ada efeknya. Mungkin ini juga salah satu produk yang mungkin Pak Ali bisa nanti sekaligus bertanya juga sih Pak Ali. Bagaimana kalau misalnya ya mungkin ada suster atau teman-teman yang punya kelompok, punya produk yang ingin bisa di-sharing kepada teman-teman. Saya kemarin akhirnya nemu produk di sini, sampo bar, jadi bentuknya bar, seperti sabun mandi gitu, yang saya lihat isinya apa, tidak ada bahan kimia dan nggak ada sawit. Saya itu kan sangat gergetan dengan isu sawit, jadi memastikan tidak ada sawit. Saya ada di sini dijual sekitar $4, itu sekitar berapa, 60.000 ya, 60 sampai 75.000, tapi bisa pakai satu bar itu bisa 3 bulan. Itu. Nah, Pak Ali, apakah ada syarat-syarat atau bagaimana kalau misalnya ada orang yang ingin, oh saya punya ini mau menawarkan di warungnya Pak Ali gitu. Bagaimana Pak? Sangat terbuka kami. Yang penting tadi kalau produk segar, sayur dan buah organik ya. Kemudian kalau produk olahan dia bebas 5P. Pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan kental sintetis ya. Kalau yang dia alami bisa. Pengawet sebetulnya kita nggak usah pakai bahan kimia. Gula itu menjadi bahan pengawet ya sebetulnya. Tentunya gula yang sehat juga ya. Jadi banyak ya kita bisa terima dengan ini. Dan saya ingat suster-suster itu banyak sekali membuat homemade ya yang luar biasa. Saya ingat dari sejak SMA sering dibawa ibu saya ke daerah Cipanas ya, itu ada susteran itu bikin jam ya, selai. Itu selainya homemade enak sekali. Jadi selalu ibu saya mengajak jauh-jauh dari Jakarta, kita berapa jam ya hanya untuk situ untuk membeli produk-produk ini. Jadi saya kira banyak sekali ya suster membuat produk homemade ya, atau siapapun ya, nanti bisa konsultasi sama kita. Kalau belum memenuhi syarat, nanti kita akan memberi solusi ya. Dan di warung ini kita tidak saja menjual, tapi kita mengajarkan orang untuk membuat sendiri ya. Di dalam kegiatan kami banyak sekali orang-orang diajarkan ya bagaimana cara membuat oleh si homemade ini yang membuat ini ya. Jadi nggak ada ketakutan. Jadi bahwa nanti resep dia ditiru di ini nggak ada ya. Di kami ini berbagi itu menjadi sesuatu yang wajib ya kita lakukan. Jadi bisa saja dia jadi membeli atau bukan membeli, tapi tadi kalau sayuran dan ini kita mengajarkan berkebun. Bagaimana berkebun yang hanya di tanah 1 kali 1 meter atau 2 kali 1 meter, dia bisa memenuhi kebutuhannya ya untuk rumah tangga kecil. Jadi untuk kebutuhan itu mereka bisa dari rumah dan kita jadi tidak harus membuat, membeli, tapi bisa membuat sendiri. Kemudian olahan juga sama ya. Kita di sini mengajarkan bagaimana, misalnya ada yang bilang, wah ini kok enak sekali ya makanannya, terus nanti kita bikin topik itu menjadi sharing
ke grup komunitas kami, di grup pelanggan, dan bagaimana cara membuat makanan-makanan sehat. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi semua bisa membuat ya. Kemudian kayak tadi membuat sarana-sarana untuk limbah, kita menjual karena orang praktis ya. Kayak ibu-ibu mungkin nggak bisa motong-motong peralon, nggak bisa ngebor-ngebor. Tapi kami selalu mengajarkan ini ada loh bahan-bahannya semua di toko bangunan. Kalau ada tukang, ada yang punya bisa bertukang, itu bisa melakukan sendiri, bisa bikin sendiri. Dan ini kita kasih tahu cara-caranya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi tidak harus membeli, tapi bisa juga membuat ya. Kalau memang dia belum bisa ya dia membeli, tapi kalau kita menganjurkan mereka menjadi mandiri. Paling tidak bukan 100%, tapi berapa puluh persen saja kalau dia bisa mandiri itu bagus ya. Membuat kita menjadi tidak serba tergantung, ya itu penting. Ya itu Bu Suster Emi. Pak Ali mungkin nanti di grup bisa sharing linknya ya Pak kalau mau ke komunitas, karena menjadi pelanggan dalam tanda kutip tidak hanya membeli produk-produknya, mendukung inisiatif Ali, tapi juga banyak proses pembelajaran yang ditawarkan oleh Warung Seribu Kebun, sehingga Pak Ali tidak dibombardir dengan japri semuanya tanya, nanti 30 orang tanya ke Pak Ali di depan begini terus di depan HP. Mungkin kalau Pak Ali bisa sharing link sehingga bisa langsung gitu ya teman-teman, banyak, jadi jangan sampai malah menjadi beban untuk Pak Ali. Bisa begitu Pak? Ya. Ada linknya ya? Nggak apa-apa. Saya nggak beban, boleh. Saya aja dulu ke nomor saya, nanti Ke saya nomor akan Pak Ali, oke. masukkan ke dalam linknya. Ya, pakai nomor saya dulu. Atau kalau yang belum itu bisa lihat IG-nya Warung Seribu Kebun. Itu banyak sekali kok edukasi yang kita lakukan di situ. Di Instagram ya. Instagram Warung seribunya 100 kebun. Itu bisa lihat di situ, banyak sekali yang bisa diambil dan dimanfaatkan di situ ya. Terima kasih Pak kita Ali. juga banyak sekali ya sama-sama Suster Emi. Silakan. Ya, kita banyak sekali yang kita lakukan tadi, memotong tadi mata rantai yang panjang ya. Pertama kita kan lokal, kita nggak mau banyak dari barang dari luar. Lokal ini kan jejak karbonnya lebih pendek ya, dan lebih segar. Kedua, kita juga mensupport banyak sekali petani-petani lokal kita yang terlibat, karena kalau sekarang kan kita potong nih dari petani, warung, konsumen, dan konsumen bisa bertemu dengan petani ya. Ada waktu-waktu tertentu ya, kegiatan-kegiatan yang kita siapkan. Jadi pendek ya. Berapa kali kami banyak membantu petani-petani yang terlibat tengkulak, rentenir, itu kebanyakan kan itu ya. Mereka produknya dibeli sangat murah, dan pada saat panen raya ditekan lagi. Mereka bukannya untung-buntung benar-benar. Dan kami membantu. Kayak misalnya ada jambu kristal dari Bogor, waktu itu dia panen 300 kilo lebih, oleh tengkulak biasanya dibeli cuma 10 atau 15 ribu. Padahal waktu itu di supermarket itu harganya 65.000 per kilo. Dia kontak saya dengan nangis-nangis, Pak ini sekarang mau dibelinya cuma 5.000 Pak, dan saya bingung, Bapak ada berapa? 300 kilo lebih. Saya hanya cukup share di grup saja. Ya itu kekuatan jejaring kita ini luar biasa ya, kalau kita memang mau melakukan kebaikan kita harus punya jejaring. Langsung hari itu pun juga ada yang beli 2 kilo, 1 kilo, tapi kan jumlahnya akhirnya hampir mendekati 300 kilo. Akhirnya kita beli 300 kilo, bukan 5.000, bukan 15, kita belinya 35.000. Jadi dia dapat harga bagus, karena kita sepakat ya, kita bilang
kita membantu dia 35.000, 5.000 ongkos kirim dari Bogor ke Bandung, kita udah hitung per kilo, jadi 40, warung ngambil 5.000, jadi 45.000. Petani bahagia, dapat 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya dari harga tengkulak. Konsumen juga bahagia karena dari 65 jadi 45, selisih lebih murah 20.000. Kami pun bahagia warung karena selain dapat 5.000 dapat memberi bahagia petani dan konsumen ya, mendapatkan harga terbaik daripada yang ada di pasaran. Itu kira-kira ini beberapa peran-peran kami di situ ya. Jadi kami sangat membantu karena mereka terus terang saja di Indonesia ini petani itu masih sangat terlilit rentenir dan tengkulak ya. Tidak bisa, susah, mereka mau keluar tuh sangat susah. Jadi mungkin upaya kita adalah itu ya, untuk membantu mereka memotong, mereka bisa punya akses pasar langsung dengan kita banyak membuat. Kalau teman-teman juga ada yang membuat di Jakarta dan lain-lain, kita support ya, membuat warung-warung seperti ini. Namanya tidak harus, kita tidak 1000 kebun, boleh siapa saja. Kita akan support dari mulai A-nya sampai Z-nya, kita akan mau lihat, mau magang, di sini kita buka semuanya ya. Kita akan ceritakan semua suka duka waktu membuat warung sehingga nanti lebih teman-teman lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya cukup kita yang alami. Jadi apa? Itu kita support ya. Kalau kita senang sekali kalau banyak sekali orang-orang membuat warung-warung di komunitas kecil-kecil ya, di kompleknya, di jamaatnya atau apapun ya. Karena dulu saya pun awalnya mendirikan warung ini terinspirasi dari saya kalau tiap minggu sama istri saya ditanya mau kemana, mau ke gereja. Karena di Bandung keuskupan itu setiap minggu pagi itu di katedral itu, mungkin Pak Tony tahu ya, itu ada pasar ya, ada pasar kecil dan mereka menjual sayur-sayur organik. Itulah kita beli banyak ngobrol di situ dan kita baru tahu banyak mengenai organik di situlah ya. Jadi kita dulu belanja. Jadi kalau jam pagi itu misalnya jam 7, yang pagi yang pertama misalnya kami datangnya jam 7:30 atau jam 8 karena kan sebelum pergantian misa yang kedua ya, karena di situ kan mereka biasanya belanjanya setelah bubar. Jadi kami di situ berapa kali datang setelah bubar itu habis ya. Jadi kami curi start di situ. Jadi pada saat mereka lagi misa, yang pertama kami belanja dulu sayur organik di situ. Jadi setiap minggu tuh berapa minggu kami, berapa bulan itu kami ke gereja tiap minggu. Pak Haji yang ke gereja ya Pak Haji Ali ini. Dan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Saya lihat memang waktunya sudah lewat, tapi ini menarik sekali, banyak sekali yang bisa Pak Ali ini sumber kekayaan pengetahuan yang luar biasa. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Suster. Ya silakan. Ini Suster. Dulu saya di Kings Park di Australia Barat, Suster ya. Itu kawasan itu apa? Kebun rayanya itu yang Suster di Amerika itu saya rasa nggak beda jauh juga, Suster. Cuman itu cara pengolahan manajemen sumber daya konservasi kebun rayanya itu maksimal, Suster. Dan itu betul-betul yang utamanya itu bukannya kenapa yang Suster bilang itu jumlah penduduk di situ nggak bisa sembarangan, itu juga cara pengolahan alamnya juga tidak bisa main asal ini sebelum mengolah segala macam itu ada buat jadi pengawasannya juga ada yang dinya Suster. Dan itu saya waktu di Kings Park itu walaupun kondisinya di kebun raya yang itu hutan belukar, tapi di situ Pemda bisa mendapatkan penghasilan yang mapan, Suster. Itu ya. Itu satu juga. Itu juga tadi buat ke Pak Ali juga
Itu juga ada buat jadi kemandirian pertanian juga yang di itunya. Itu juga sebenarnya juga kan rencana pada dasarnya dulu kan Bung Karno itu kan ada informasi impor Korea itu dari Amerika itu sangat dipersulit dengan pemerintah. Tujuannya ya supaya Pak petani Nikolas, di maaf saya Indonesia potong ya Pak supaya ada Nikolas. kemandirian. Nah, maaf saya potong sedikit Pak Nikolas. Ya. Ini karena Pak Ali sedang sharing, jadi saya memberi ruang ke teman-teman untuk yang mau bertanya kepada Pak Ali dulu, supaya topiknya nggak kemana-mana gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari sharing yang Pak Ali sampaikan tadi mengenai kegiatan lokal Warung Seribu Kebun? Gitu. Maaf ya saya potong Pak Nikolas. Ya oke. Ya Suster. Ya, ada yang mau bertanya teman-teman, mungkin yang berhubungan dengan sharing tadi dari Pak Ali tadi, Suster Tresina menulis bahwa ada di Bantul ada yang sudah membuat sabun tanpa sawit dan itu. Jadi Pak Ali tadi minta kontak. Pak Heru angkat tangan ya, Pak Heru silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Suster mungkin sedikit tanya ke Pak Ali nih, menarik. Bagi saya juga hal yang baru ini, dinamakan Warung Seribu Kebun. Itu mungkin bisa Pak Ali berikan sedikit apa sih yang di dalamnya. Tadi memang ada beberapa yang sudah diceritakan ya. Kalau dikatakan 1000 kebun itu apakah di situ produknya udah nyampe 1000 atau gimana Pak Ali? Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Heru. Ya, pertama konsepnya warung ya. Warung itu kita tahu ya, warung itu tempat kita yang berjual, tidak saja ide, banyak teman, banyak jejaring, banyak kebaikan nih Pak ya. Jadi kumulatif ya, acara menentukan nilai ya yang cukup banyak, di mana kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan di situ ya. Artinya itu ya, tidak mengatakan bahwa ada 1000 produk. Produknya kami belum sampai 1000, tapi terus akan berkembang dan ini homemade ya Pak ya, lokal dan homemade. Yang selama ini banyak sekali mereka tidak bisa ke retail modern. Karena kalau ke retail modern kan terbentur dengan tadi aturan, mereka harus massal, harus banyak dan sebagainya. Ini kan yang membuat produk-produk ini adalah artisan lokal, orang yang punya hobi ya. Kayak istrinya Pak Tony itu membuat salad, menjual salad di lapaknya itu karena hobi. Kemarin saya ketemu ke rumah Pak Tony karena hobi sayuran salad ini kan sehat dan sering membuat salad dan enak gitu ya. Ingin berbagi pada orang untuk menikmati kesehatan itu. Jadi semua artisan lokal dan mereka juga kalau ada yang pesan agak banyak bingung, kewalahan, nggak ngerti. Jadi kebanyakan memang ya mereka orang yang tidak istilahnya tidak serakah juga. Saya senang sekali dengan mereka karena kita bisa bermitra dan mereka nggak serakah. Mereka selalu beranggapan, ya kita bisanya begini, sanggupnya. Silahkan kasih rezeki pada orang lain. Ya. Itu mungkin kalau suster di Jogja banyak sekali itu ketemu pedagang model-model begitu. Dan kami pun juga ada komunitas di Ganjuran ya. Suster Teresina mungkin tahu tuh. Di Ganjuran, Pak Tony pernah ke sana, Bu Titik. Bu Titik itu komunitas gereja juga. Mereka punya perkebunan organik, padi dan lain-lain ya di daerah Ganjuran. Itu kami juga mengambil dari sana. Dan Bu Titik ini punya cerita anaknya autis. Saya kenal Bu Titik sudah lama sebetulnya, tapi baru ketemu lagi sekarang karena dulu dia di toko Gramedia. Dia udah sukses dengan jabatan ini ya. Kemudian karena dia punya anak autis, jadi dia meninggalkan semuanya dengan suaminya itu untuk anaknya, karena anaknya kalau makan yang bukan organik pun kalau masih ada chemical sedikit tantrum Pak, jadi ada efek yang nggak baik ya.
Jadi akhirnya mereka menanam dan anaknya bagus sekarang perkembangannya. Dan menariknya kami ketemu Bu Titik dan suaminya, Pak Lubis ini, bukan bertemu formal, tapi bertemu di, mungkin kalau orang Bandung tahu ya, Pasar Kaget Gasibu. Nah, kita melihat ketemunya di pinggir jalan, di emperan. Dia suaminya jauh-jauh dari Jogja, jualan di emperan di hari Minggu, di Pasar Gasibu, dan kami kaget kok ada yang jualan beras organik ya karena kan kalau di Pasar Kaget itu kebanyakan, maaf aja ya, 5P itu juga susah didapatkan bebas 5P. Semuanya kan serba ini ya. Dan dari situlah mulai ketemu dan akhirnya sampai Pak Tony yang pernah ke sana, ke rumahnya Bu Titik itu, di Ganjuran. Mungkin Suster Teresina itu perlu ke sana, karena itu tahu saya itu komunitas gereja juga yang support mereka ya. Dan mereka perlu akses ya, kayak menurut saya selama ini mereka sangat tergantung dengan warung dan beberapa, tapi kalau menurut saya kalau dibuka jalur mereka akan lebih baik lagi ya, akses buat memasarkan produknya, dan produknya beras-berasnya kualitas terbaik, kalau menurut saya organiknya yang terbaik. Kami selama ini sangat ini bagus dengan Bu Titik ya, karena produknya sangat istimewa. Agak mahal dibandingin yang lain-lainnya, tapi memang kualitasnya sangat bagus. Jadi itu Pak, kira-kira penjelasan dari kami. Terima kasih. Jadi 1000 bukan berarti produknya udah 1000 gitu ya. Namun lebih banyak di tempat bertemunya berbagai macam komunitas ya untuk berdiskusi macam-macam. Terutama yang menyangkut produk-produk yang non 5P tadi ya. Iya Pak. Romo Ali. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak Heri. Iya. Memang seperti yang Pak Itu yang Ali ngasih alami. nama saya Romo Haji Teresina. Semakin kita terbiasa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, badan kita semakin bisa membedakan ya Pak Ali, semakin sensitif. Jadi kalau ada produk-produk yang mengandung bahan kimia itu seperti juga bumi bereaktif ya, dia bereaksi bahwa ini tidak sehat gitu. Badan kita juga begitu. Jadi kadang makanan-makanan yang ada pengawetnya, yang ada 5P itu badan kita sudah bisa membedakan sensitif. Jadi memang perlu berlatih dengan mulai menggunakan produk-produk yang sehat bagi kita, sehat bagi bumi. Sekarang sudah jam 8:17. Saya tidak mau menahan teman-teman, tapi apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau mau bertanya mungkin saatnya WA Group ini kita manfaatkan, karena pertemuan kita berikutnya adalah tanggal 2 minggu dari sekarang ya untuk elemen ketiga, karena minggu depan saya harus mengajar di kelompok yang lain, jadi ada bolong 2 minggu. Nah ini karena kebetulan semua itu Tuhan mengatur dengan sangat indah, karena topik ini sangat menarik sekali, jadi bisa memanfaatkan link yang di WA Group untuk bertanya atau sharing. Silakan Suster Tris mengacungkan tangan, mungkin ada yang mau disampaikan. Sedikit Suster, di Jogja komunitas Santikara CB itu untuk mengantisipasi mengurangi penggunaan zat kimia yang dapat meracuni tanah, itu sebenarnya di Pak Ali maupun Pak Tony juga sudah menggunakan itu, menggunakan bunga telang. Jadi untuk pewarna seruni ya, sereh minuman itu, minuman-minuman, lalu juga kue-kue ataupun apa itu, cemplon ya, klepon itu dari itu Suster Mariati, itu tim kami dari KPKC itu juga menggunakan pewarna-pewarna alami dari bunga-bunga. Saya kira itu Pak Ali, Bu Ali, ada itu Pak Tony, itu juga semuanya sudah menggunakan itu. Dan ini di Santikara itu terus pemberdayaan masyarakat yang juga dia menampung para pedagang-pedagang kecil itu, tetapi yang ramah lingkungan. Kalau juga membagi nasi pun menggunakan nasi bungkus untuk para anak kos-kosan yang masa pandemi ini secara rutin selalu diletakkan di depan Santikara itu, lalu orang boleh mengambil
free nasi bungkus itu yang menggunakan box atau plastik. Begitu tambahan sedikit saja, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak, Suster Tris. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Nanti saya buat woro-woro juga di grup supaya selama 2 minggu ini bisa berbagi. Tetapi nanti ketika mendekati hari saya membagi materi, saya akan woro-woro juga. Tolong jangan agak sedikit direm supaya teman-teman yang lain bisa nggak bablas nyari ininya ke atas gitu ya, mencari mencari link atau materinya. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan memberkati. Semoga selama 2 minggu ke depan masih banyak hal yang bisa kita renungkan. Sampai jumpa 2 minggu dari sekarang. Terima kasih, Suster Ami. Terima kasih, Suster Ami. Terima kasih. Sampai berjumpa kasih. lagi. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Makasih. Malam semuanya.